Haleluya, salam saudara-saudara. Ibadah itu adalah Tuhan hadir di tengah kita. Maka agunglah rahasia ibadah kita. Namun ada lagu karena ini bulan Rajab, nanti Sya'ban, Ramadan, nanti akan kita datangi. Mau tidak mau kita akan lewatin. Mau Muslim kah, mau Kristen kah, tetap melewati bulan itu. Mari kita dengarkan seorang bapak suami ingin dilaguin sama istrinya. Viral di media sosial seorang ibu rumah tangga, atas permintaan suami, spontan menyanyikan sebuah lagu, liriknya unik dan lagunya sesuai dengan bulan, yaitu bulan Rajab. Yuk kita sama-sama dengar lagunya. Ini kan bulan Rajab. Ada nggak lagunya untuk bulan Rajab? Coba Bapak mau dengar dulu lagunya. Ya. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebentar dulu, Bu. Jalan kebenaran dan hidup itu harus in the name of Christ. Jadi yang memanggil itu Tuhan Yesus. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one come to the Father except through me. Jadi ada kata di sana, sebuah Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal adalah doktrin yang terkenal dalam kekristenan, yang tidak dimengerti oleh nabi kamu dan Allah kamu. 27 Rajab, Allah katanya memanggil Muhammad, ya, naik ke langit, terbang dari Madinah dari Mekah ke Sidratil, ke Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Surat ke-17 ayat 1. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke langit, lalu turun, jadi satu tempat ke tempat, lalu naik ke langit, turun lagi ke Mekah. Itu sebenarnya Tritunggal perjalanan, Tritunggalnya perjalanan. Namun karena nabimu itu tidak menjelaskan, tidak ada satupun yang menjelaskan apakah Isra Mi'raj itu dengan tubuh dan roh. Sementara Quran, Yas'alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Surat ke-17 ayat 85. Tidak satu pun yang bisa menjelaskan dengan baik dan praktik muslim tentang ayat itu. Nggak jelas. Namun banyak yang menyerang doktrin ini. Doktrin yang saya sampaikan berikut. Misalnya menuduh bahwa Tuhan merupakan 3, yaitu Bapa, Yesus, dan Maria. Padahal Trinitas dalam Kristen jelas bukan demikian, dan Alkitab dari abad pertama pun tidak pernah menuliskan demikian. Contoh bid'ah yang lain seperti Arianisme, dan yang terbaru adalah doktrin dari Saksi Yehova. Saya hanya akan membahas sedikit di sini karena penjelasan tentang Yesus dan Roh Kudus yang merupakan bagian dari Tritunggal Maha Kudus ada yang sudah sampaikan yang dulu. Jadi bagaimana kutipan Alkitab berikut ini yang asli, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah
Dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Teks bahasa aslinya itu, ya saya nggak bisa membacakannya. Yang diterjemahkan begitu jelas dan jelimet. Namun dalam bahasa asli nama artinya onoma, tetapi ketahuilah bahwa onoma adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak, yaitu onomata. Sehingga dilihat dari struktur bahasa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan, bukan tiga seperti yang banyak dituduhkan ataupun dipelintir oleh Al-Quran di surat keempat ayat 171. Dia adalah utusan Allah, dia adalah kalimatullah, dan dia adalah ruhullah, roh Allah. Namun Al-Quran itu tidak bisa menjelaskan, malah memanipulatif ayat ini. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu terdiri dari tiga. Misal, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini juga tidak dipahami oleh kiai manapun kalau dia tidak menyelami dari Trinitas Maha Kudus itu. Tuduhan yang mengatakan bahwa Kristen sekarang menyimpang dari ajaran Kristen awal juga merupakan kebohongan. Dan bukti pendukung dari catatan yang saya kumpulkan, pelaku sejarah yang bukan Kristen yang hidup masa jemaat Kristen perdana, Plinius Caecilius Secundus, tahun 60 sampai 113 Masehi, gubernur Britania di Asia Kecil tahun 111 sampai 113 Masehi, maksudnya tahun 11, dalam tulisannya kepada Kaisar Trajan, itu bagaimana mereka mereka menjamin saya bahwa jumlah total kesalahan mereka itu terdiri dari fakta bahwa mereka secara rutin pada hari tertentu sebelum fajar mereka menaikkan pujian kepada Kristus seperti pada Allah dan bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan, tetapi menjauhkan diri dari pencurian, perzinahan, pelanggaran iman, dan penggelapan harta benda yang dipercayakan kepada mereka. Nah, ini dari awal itu, kalau ada yang mengatakan dari Muslim itu adalah konsili 325, Nisea 325, ini adalah kepongahan dan mereka tidak bisa membaca sejarah dengan baik. Maka aneh kalau ada Don Ditan berbicara semaunya begitu. Jadi merupakan bahasa Latinnya dari Kristus itu. Dan Lucian dari Samosata tahun 115 sampai 200 miladi. Orang Kristen menghormati dia sebagai Allah, memandang dia sebagai pemberi hukum, dan menempatkan dia sebagai pelindung. Secara pastinya selain hal itu merupakan penyembahan dia orang yang disalibkan di Palestina, karena ia memperkenalkan pemujaan baru ini ke dalam dunia, yaitu Sang Kristus itu, yang tidak bisa dibantah dengan sejarah. Dan itulah yang berlaku terus. Dan ini lagi yang penting ya, memanggil nama Yesus dalam keadaan terdesak ataupun keadaan yang susah sekali. Misalnya ada sejarah bahwa orang Muslim ketika tsunami Aceh, dia selamat karena dinasehatin sama kakaknya, kalau kamu dalam keadaan susah ataupun terjepit, panggil nama Yesus. Dia memanggil nama Yesus dan dia selamat dari hantaman badai
tsunami itu, saudara. Nah, ini salah satu contoh. Nah, catatan-catatan di atas yang tertulis itu sudah lama sekali sebelum konsili Nisea, dan semakin mendukung bahwa orang Kristen percaya benar adanya sesuai Alkitab dan sama dengan jemaat Kristen perdana, jemaat mula-mula. Matius 28 ayat 19 juga menunjukkan bahwa kedudukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang setara. Pembaptisan dilakukan atas nama itu, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat berikut, 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, dan diangkat dalam kemuliaan. Menyembah Yesus itu sudah dari awal. Yesus mengajarkan juga tata ibadah itu. Lalu kenapa Anda serang si Donditan, Kainama? Ini kasihan mereka nggak sampai kepada pemahaman itu. Hanya mengungkap masa Tuhan 3. Enggak lah. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab, kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Ntar dulu, Isra Mi'raj itu. Nah, Yesus itu datang dari sorga, hidup, menampilkan dirinya, mengajar, memberikan perumpamaan-umpamaan, cukup dengan 3,5 tahun. Jadi dia turun, mengajar, naik. Di situ trinitasnya. Tidak kamu sadari, lu baca, lu nyanyi kayak apa nggak akan nyambung tentang sholatmu itu. Kamu tetap ngomong, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kami nggak perlu minta tunjuk jalan, karena Yesuslah jalan dan kebenaran itu. Nah, ayat yang sudah bacakan tadi menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan dirinya dan dibenarkan lewat rupa manusia, yaitu Yesus, dan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, kita dapat menjumpai dan merasakan hadirat Tuhan lewat pribadi Kristus dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kesatuan pribadi di dalam Tuhan yang setara. Demikian juga di dalam ibadah kami. Kamu hanya menyanyikan bulan Rajab, terima sholat 5 waktu. Kami tidak perlu sholat 5 waktu itu lagi. Hanya ibadah buatan manusia. Yesaya 29 ayat 13. Ibadah yang mereka perbuat adalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah hafalan. Kami tidak ibadah hafalan, tetapi kami meresapi semua lagu itu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Kami bisa menangis terharu karena kasih Tuhan itu. Kami bisa merasakan di dalam setiap ibadah kami. Kamu
melakukan ibadah rutinitas 5 kali sehari bikin bosan. Kami cukup sekali seminggu, tetapi kami merasakan betapa indahnya ibadah kami kepada Tuhan. Agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa agung? Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kami. Dengan puji-pujian saja kami sudah sampai kepada klimaksnya yang luar biasa. Belum lagi doa, belum lagi firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekarang. Bagi saudara-saudari Muslim, silakan dipelajari agar jangan bingung dan selalu menuduh bahwa umat Kristen menuhankan 3 Tuhan. Tuhan kami tetap satu. Kasihan kalian. Datang kepada Yesus, kamu akan dipenuhkan dengan rasa cinta yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.